perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berlimpah. Untuk memasuki ibadah kita pada hari ini, kita puji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama berbincang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Engkau telah mengutus Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 2.
dari Ulangan 4 ayat yang ke-29. Ulangan keempat ayat yang ke-29, demikianlah hukum Tuhan. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sampai sekian jauh Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Dia Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita sama-sama menutup ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 3 dan 4.
Firman Tuhan sebagai epistel di Minggu Okuli pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25 kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari pertemuan ke pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Baik terjemahan nomor 280 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua kita sama-sama bangkit. Disalibkan, mati yang dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan kepada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan dari ini dan hidup yang kekal. Amin. Bernyanyi Kor Remaja. Ada sedang di belakang. Di depan dulu.
Waktu jemaat bagi kita pada minggu ini yaitu topik mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Satu nama minggu kita hari ini, Pokuli, mataku tetap terarah pada Tuhan. Mazmur 5 ayat 15a. 2. Statistik. A1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 1 Maret 2026 yang lalu. Ibadah bahasa Batak 191 orang, ibadah bahasa Indonesia 129 orang, sekolah minggu 65 orang, pos pelayanan goa 55 orang, sekolah minggu pos pelayanan goa 14 orang, dan streaming 22 akun. 3. Dewan Koinonia. Jadwal periodisasi kategorial seksi-seksi Dewan Koinonia. 1. Seksi perempuan Jumat 6 Maret 2026 jam 14 WITA. Subseksi pada hari Kamis Jumat 6 Maret 2026 jam 14 WITA. Subseksi Deborah Jumat 6 Maret 2026 jam 14 WITA. 2. Aman Kamis 12 April 2026 jam 19 WITA. Dan 3. Rusia Jumat 13 Maret 2026 pukul 11 WITA. 4. NHKBP Sabtu 14 Maret 2026 pukul 19 WITA. 5. Remaja Sabtu 14 Maret 2026 jam 19 WITA. 6. Subseksi Naomi Sabtu 14 Maret 2026 jam 17.00 WITA. Dewan Patulia, Dewan Koinonia, Diakonia menawarkan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial KBP Makassar. 6. Sekretariatan. Pada hari ini Minggu 8 Maret 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pembangunan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan baktian wilayah. Bila Senin 9 Maret 2026 di rumah keluarga Situa Ati Simajuta SIP Inam SLN Berusaha di gedung sekolah minggu. Wilayah Galatia Selasa 10 Maret 2026 di rumah keluarga Amsitua Tarun EM Nainggolan Ibu RMJ Gunung Simatupang, alamat apartemen Royal Jalan Topas Raya nomor 1 pada Tukar. Di wilayah Galilea Rabu 11 Maret 2026 di rumah keluarga Dr. RMJ Gunung Gunung Simatupang di gedung sekolah minggu. 8. Pengumuman A1. Wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 15 Maret 2026 yang akan datang, wilayah yang mengisi paduan suara di gereja HKBP Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Yesus. A2. Ibadah di pos pelayanan goa pada hari ini Minggu 8 Maret 2026 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan goa adalah perempuan pada hari Kamis. 2. Pada hari Minggu 15 Maret 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan goa adalah Korwil perempuan Deborah. A3. Periodisasi seksi-seksi. Berhubung telah berakhirnya periode seksi-seksi di Dewan Koinonia, Diakonia, dan Patulia untuk periode 2024-2026. Dengan ini disampaikan kepada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Patulia mengadakan pertemuan memilih pengurus seksi di Dewan masing-masing untuk periode 2026-2028 paling lambat kedua bulan Maret 2026. Tuhan Yesus memberkati. A4. Pencarian dana KMKU Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
Pada hari ini Minggu 8 Maret 2026, Panitia Pasca KMKU Fakultas Teknik Unhas akan melayani ujian di Ibadah Bahasa Indonesia dan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun rencana tersebut untuk pelaksanaan ibadah Paskah tahun 2026, panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KF Guru Sebentar. Yang kedua, Nyonya Ketua B. Kabel Tamu JG Guru Perula. Yang ketiga, Marulia Guru Pasar Ibu. Yang keempat, Ahmad Lulu. Yang kelima, Nyonya W. Debahu KF Guru Pasar Ibu. Yang keenam, Nyonya Ejis Guru C. Guru Pradeka. 7. Nyonya MP Situnga F. Guru Santosi. Yang ke-8 Nyonya P. Silabang R. Guru Pakpahan. Yang ke-9 Amal Kasih Guru Panen. Yang ke-10 SPP Pasari. SPP Pasari. Yang ke-11 Nyonya Siswa Dr. P. Tabubur N. Guru Syahara. Yang ke-12 Amal Siswa Mas Manukari SD. Yang ke-13 Ananda Benedik Arum Tanda Bapak. Yang ke-14 Amal RT Syahar. Yang ke-15 Nyonya RT Syahar P. Inam P. Guru Syahia. 16 Nyonya RBD Sinaga Inam S. K. Guru Silaba. Yang ke-17 Ananda Maria Guru Siobi. Yang ke-18 Ananda Roli Guru Zaman. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan 15 Maret 2026. Ulang tahun kelahiran jemaatnya sampai dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5 anak sekolah minggu, dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja bisa kita lihat di portal jemaat kita. Begitu juga jadwal pemakaian pokok talenta bisa kita lihat di portal jemaat yang ada di share di wilayah kita masing-masing. Begitu juga dengan bagian ke-9 keuangan bisa juga kita lihat di perinciannya di warta jemaat yang ada di wilayah kita masing-masing. Berikut surat pastoral dari Pengurus HKBP. Sikap iman menyikapi eskalasi konflik Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Nomor 238 dari L08 dari 111/2005. Eskalasi ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran dalam konteks konflik geopolitik Timur Tengah telah menimbulkan keprihatinan luas masyarakat internasional. Dinamika yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sejarah panjang rivalitas regional, isu keamanan, aliansi strategis global, serta perkembangan politik dan militer yang terus berubah. Dalam situasi global yang kompleks dan sensitif ini, kita menyadari bahwa kita tidak memiliki akses penuh terhadap informasi diplomatik dan pertimbangan strategis yang melatar belakanginya. Oleh sebab itu, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk menahan diri dari penilaian yang tergesa-gesa dan reaksi emosional. Kita perlu bersikap arif, jernih, dan bertanggung jawab, sembari
tetap pekat terhadap penderitaan kemanusiaan yang timbul. Satu hal yang tidak dapat disangkal, setiap konflik bersenjata selalu menghadirkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, krisis kemanusiaan, serta trauma sosial yang mendalam. Dampaknya melampaui batas-batas negara, mengguncang stabilitas ekonomi global, mengaruhi rantai pasok, serta berpotensi meningkatkan harga energi dan kebutuhan pokok. Dalam perang iman kepada Kristus, kita dipanggil untuk mengambil sikap sebagai berikut. Pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh agar eskalasi kekerasan dihentikan dan setiap pihak membuka diri terhadap dialog serta penyelesaian damai. Doa bukanlah bentuk pelarian dari realitas, melainkan partisipasi iman dalam karya Allah yang menghadirkan pengharapan di tengah ketidakpastian. Kedua, mendoakan para pemimpin bangsa dan diplomat internasional agar dianugerahi hikmat keberanian dan ketulusan hati untuk mengutamakan kemanusiaan di atas kepentingan sempit serta memilih jalan damai yang adil dan bermartabat. Ketiga, menanamkan dan menghidupi nilai perdamaian dalam keluarga, gereja, dan lembaga pendidikan perdamaian sejati bertumbuh dari karakter yang dibentuk melalui kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia sebagai gambar Allah. Keempat, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita wajib menjaga kerukunan, persaudaraan, dan keutuhan sosial. Jangan biarkan konflik global memecah belah kebersamaan kita. Hindarilah penyebaran informasi yang belum terverifikasi, hoaks maupun ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan. Kelima, perang tersebut sangat mengganggu situasi global, termasuk kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka kewaspadaan adalah bentuk tanggung jawab, bukan ketakutan. Kelola keuangan dengan arif, prioritaskan kebutuhan yang mendasar, dan perkuat solidaritas terhadap saudara-saudari yang terdampak gejolak ekonomi. Kita mungkin tidak memiliki rasa kuasa untuk menghentikan peperangan dengan tangan kita, namun kita memiliki kuasa untuk memiliki sikap tidak menyuruh kebencian, tidak memperluas permusuhan, dan tetap menjadi pembawa damai. Firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, menumbuhkan hati kita untuk tetap berdiri dalam iman, pengharapan, dan kasih. PA Raja Tarutuk 2 Maret 2026 oleh Kristen Batak Protestan bertanda tangan Depurus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD. Warta tambahan. Berita duka cita pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 telah meninggal dunia Ibu Meti Sabaan AMD, tutup usia 48 tahun 4 bulan, istri dari Bapak Victor Silalahi, alamat Jalan Tanjung Alam nomor 9 RK 9. Pada hari Minggu hari ini 8 Maret 2026 pukul 11 kita atau setelah ibadah Minggu selesai akan dilaksanakan ibadah Minggu di rumah duka. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Kita puji Tuhan melalui KOR KMKU Teknik Unhas. Kita puji Tuhan dari Jumat 370 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
kami kesempatan hari ini untuk beribadah, sujud bersembah untuk Tuhan atas kebaikan mengiringi kami hingga saat ini. Tuhan, kami rindu dengan firman-Mu. Kami ingin bertemu dengan Engkau, Roh Kudus-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami mengerti. Ajari kami Tuhan untuk mengikut-Mu, agar kami berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Tuntun kami Tuhan Yesus. Hadir pada hari ini untuk menuntun hati kami terarah untuk Tuhan saja. Amin. Firman Tuhan, khotbah bagi kita hari ini tertulis di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 14 hingga ayat 19. 1 Tawarikh 22 ayat 14 hingga ayat 19, demikian bunyinya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menyembahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat batu, tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya takut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Minggu Okuli. Di dalam Minggu Okuli ini adalah masa Prapaskah, di mana minggu ini biasa diidentikan dengan masa perenungan, masa pertobatan, masa persiapan untuk menghadapi kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita tidak lama lagi untuk merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Minggu ini mengingatkan kita agar kita terarah, segala pikiran kita terarah kepada kematian kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan. Itu berarti masa di mana setiap orang merenungkan tentang keberdosaannya serta mau bertobat dan menerima pengampunan dosa dari Allah. Kalau kita nanti tadi dikatakan di Minggu Okuli ini disuarakan untuk merenungkan segala dosa kita. Kalau kita mengenal dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu kita untuk
meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dalam hal ini yang dimaksudkan, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Diarahkan minggu ini kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih, tema minggu ini mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dalam arti bahwa setiap orang Kristen jika ingin mencari Tuhan haruslah dengan segenap hati fokus untuk Tuhan, fokus mengarahkan mata kepada Tuhan, mengarahkan mata hati untuk Tuhan. Persiapan yang dilakukan Daud untuk membangun bait suci Tuhan, padahal dia tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Kita sudah tahu kenapa Tuhan tidak mengizinkan Daud atau David untuk membangun bait Allah. Jika kita baca di ayat 8 dikatakan bagian terakhir seperti ini: Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Karena sudah banyak darah ditumpahkan. Daud sangat terkenal di dalam menghadapi perang. Sampai-sampai Raja Saul, ketika Saul menjabat menjadi raja, cemburu melihat Daud karena ketelatenannya, kemampuannya untuk menghadapi dan untuk menyerang dan memusnahkan oleh musuh-musuhnya. Di sini dikatakan sekalipun David tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, namun karena keinginan yang kuat, karena kerinduan untuk mendirikan bangunan bait suci untuk Tuhan, dia telah mempersiapkan. Kita telah baca tadi, emas dan 1 juta talenta, perak yang sangat banyak, tidak tertimbang berapa banyak. Kalau kita baca di dalam Imamat, tidak bisa lebih indah, lebih megah rumah jemaat daripada rumah Tuhan. Tidak bisa, harus lebih megah, lebih indah rumah Tuhan, lebih bersih dan lebih segalanya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen menjaga kebersihan, keindahan, dan juga menjaga kelestarian yang ada di sekeliling gereja. Dari ini, karena ada peraturannya, dan membangun bait Allah dulu harus ada emas, harus ada perak, dan juga tembaga-tembaga yang lain. Itu sebabnya dikatakan tidak boleh lebih indah, tidak boleh lebih megah rumah pribadi daripada rumah Tuhan. Itu sebabnya David, sekalipun dia tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, namun kerinduan, namun kemauan, keinginan, dia mempersiapkan untuk pembangunan tersebut dilanjuti oleh anaknya Salomo. Dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Sangat kelihatan bahwa dia fokus, serius dalam mendukung anaknya untuk membangun bait suci. Di sini saudara-saudara kekasih, sekaligus David di sini untuk
mengajarkan Salomo anaknya fokus untuk Tuhan di dalam pembangunan bait Tuhan dan juga membangun pribadi oleh Salomo sendiri. Persiapan didukung, daya dan dana dilakukan. Itu memperlihatkan fokusnya dia dalam pembangunan bait suci. Itu sebabnya kerinduan selain situasi atau kita katakan dia tidak terkenal, dia mendukung dari balik layar untuk pembangunan bait Tuhan. Jadi selain itu Daud juga sangat memotivasi anaknya agar semangat dalam membangun bait suci tersebut. Memotivasi Salomo anaknya untuk pembangunan bait suci sebagai kenyataan kerinduan dia untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Daud mengatakan bahwa sekalipun banyak yang sudah dia siapkan, Salomo harus menambahkan persiapan tersebut. Kita sudah baca tadi di ayat 14 tadi mengatakan 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi. Padahal di zaman kita sekarang jika ada pembangunan gereja kita menghindar. Banyak alasanlah tidak datang ke gereja dengan yang lain. Sampai terakhir ini yang sangat saya kenal, saya ingat satu orang tua pensiun mengatakan seperti ini kepada saya. Padahal dia sudah sakit-sakit, dia mengatakan saya meminta kepada Tuhan agar Tuhan jangan mencabut nyawa saya ini sebelum gereja itu selesai. Pada waktu itu saya dalam pembangunan gereja di sana. Setelah selesai bangunan gereja itu, baru saya tenang untuk berangkat menghadap Tuhan. Betul, saudara-saudara kekasih. Sekalipun beberapa kali dibolak-balik masuk rumah sakit dia dikatakan sudah sekarat, tapi karena kerinduannya Tuhan mengizinkan gereja yang kami bangun. Begitu disampaikan kepada Bapak Sinto tersebut waktu dia menang di Medan, gereja kita Pak selesai dibangun hari ini Jumat nanti kita membuat kalau di sana itu ada memasuki itu ada acara begitu. Satu hari Jumat. Setelah dia tahu hari Jumat akan dimasuki telah selesai, dia mengatakan selesai tugas. Dia meminta kepada anak-anaknya untuk membangun menyelesaikan gereja itu. Dia semangat meminta kepada anak rantau dari kampung untuk membangun gereja itu. Setelah selesai dia mengatakan selesai tanggung jawabku, saya telah siap untuk menghadap Tuhan. Benar, dia meninggal dunia. Pas kami memasuki gereja membawa acara syukuran, hanya kami satu gereja, dia meninggal dunia. Saya teringat dengan David di sini. Saya teringat dengan David mengatakan bahwa sekalipun dia sudah mempersiapkan banyak emas, banyak emas juga orang yang lain-lain, tapi dia mengatakan kepada anaknya harus ditambah agar gereja baik
ke dalam untuk beribadah. Hal ini bertujuan agar Salomo ikut bertanggung jawab dalam pembangunan bait suci tersebut, sekaligus agar Salomo melihat bahwa tidak boleh yang lebih indah dibangun selain daripada bait suci. Selain pembangunan bait suci secara fisik, Daud sangat menekankan hal yang terpenting dalam bangunan tersebut, yaitu di mana pembangunan tersebut adalah sebagai wujud dari iman, dari keimanan kita sendiri, wujud keimanan kita sendiri. Itu sebabnya jika orang menghindar dari membangun gereja, berarti imannya harus dipertanyakan. Imannya harus dipertanyakan. Kita tidak dituntut sebanyak apa yang kita berikan, tetapi sebagaimana buah dari iman kita, kita tunjukkan sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengenal Tuhan. Jadi jangan melarikan diri. Bahkan tunjukkan dirimu sebagai orang yang menerima berkat Tuhan. Jangan harus didorong seperti yang biasa dilakukan di pesta-pesta, harus didorong biar bisa dia mengungkap hatinya. Kalau tidak didorong, aman, lewat. Itu tidak dari ikhlasan. Itu tidak ikhlas. Yang didorong itu tidak ikhlas sebenarnya, namun tidak bersusu. Tapi itu tidak hasil daripada buah daripada iman kita, tidak hasil daripada buah dari pengenalan kita bagi Tuhan, tidak. Jadi di sini katakan dengan makna bahwa membangun bait suci itu bukan semata-mata prestasi, tetapi sebagai suatu tindakan patuh kepada Allah, patuh kepada Tuhan. Kepatuhan kita itu kita tunjukkan ketundukan, kerelaan, kemauan, dan untuk membangun dan segala macam. Bukan hanya fisik gereja, tetapi bagaimana kita kepada orang lain. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan di hadapan dunia ini. Karena Daud mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada lagi, di sini tidak ada lagi perang. Sudah aman-aman saja seperti apa yang kita alami sekarang. Bukan seperti sekarang ini yang dialami oleh saudara kita yang ada perang seperti yang dibacakan tadi untuk kita sebagai menjaga kita agar jangan asal ngomong di dalam situasi perang antara Israel, Amerika melawan kepada Iran. Jangan kita terpancing dengan itu. Tapi itu mengingatkan kita agar kita aman. Kita sudah tahu bagaimana saudara-saudara kita ini selalu keagamaan yang ditunjukkan, padahal bukan keagamaan yang berperang, bukan keagamaan, bukan karena keagamaan, tetapi situasi politik mereka dengan hal lain-lain. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan itu. Di situasi aman, di situ saat yang paling tepat, di situ situasi yang paling bagus, Daud mengatakan kepada Salomo untuk membangun bait suci menjadi tempat tabut perjanjian dan segala perkara suci milik Tuhan. Untuk tempat tabut perjanjian, karena apa? Kehadiran baik Tuhan itu adalah dipercayai orang Yahudi sebagai kehadiran Allah di sana. Ketika saya membawa
anak sekolah minggu, remaja dengan Naposo Gunung dulu dari Aceh, pada Aceh ke Medan, mereka itu sangat luar biasa sukacitanya. Karena apa? Di Medan tuh banyak gereja, hanya lewat gang ada gereja. Padahal kalau di Banda Aceh sana, berapalah gereja di sana. Ketika mereka melihat gereja itu, sukacita, mereka meloncat-loncat, inang banyak kali gereja, inang banyak kali gereja. Iya, kalau di Medan ini banyak gereja. Berarti banyak orang Kristen di sini, banyak orang Kristen. Sukacita dia, sukacita betul. Begitu lihat dari wajahnya meloncat-loncat dengan sekolah minggu karena kegerangan karena mereka bersukacita. Hanya melihat gereja itu mereka bersukacita. Memang benar. Karena itulah sebagai pertanda bahwa Tuhan masih hidup di dalam diri kita. Pada zaman sekarang ini mungkin kita bukan secara harafiah membangun bait suci bagi Allah. Namun sekarang kita tetap membangun bait suci secara metaphara, yaitu orang-orang yang datang beribadah kepada bait suci. Bagaimana kita untuk mencari, untuk memanggil teman-teman kita agar datang beribadah kepada bait suci. Dalam hal ini kita sebagai Daud dan Salomo zaman sekarang harus fokus dan serius dalam pembangunan bait suci Allah, yaitu baik diri kita sendiri. Bait Allah adalah diri kita sendiri. Sebagaimana lagu-lagu sekolah minggu mengatakan, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, gereja adalah. Jadi kita fokus. Jika dikatakan kita membangun bait suci di zaman kita sekarang ini, kita fokus membangun jiwa-jiwa orang. Motto Batulia berapa tahun yang lalu mengatakan buat sadana, artinya bawa satu jiwa. Itu motto, bawa satu jiwa, buat sadana. Itu yang dikatakan. Kalau kita dikatakan fokus membangun bait suci, fokus kita membawa saudara-saudara kita. Di mana teman musai remaja sekarang, di mana teman kita Naposo Gunung sekarang, di mana jemaat kita. Karena salah satu contoh yang ada meninggal jemaat kita, tapi kami tidak kenal siapa orangnya, hanya mendaftar kali, tidak pernah nampak seperti itu. Ya, janganlah ada jemaat hanya jemaat yang mendaftar. Janganlah ada jemaat yang tidak peduli dengan imannya, dengan masa depannya. Kita harus fokus sebagai orang beriman. Tugas kita mencari domba-domba yang hilang, mencari teman-teman di mana mereka sekarang. Itu adalah tugas orang percaya, tugas kita semua. Untuk membangun baik kualitas jemaat, itu adalah tanggung jawab orang yang beriman. Banyak hal yang dilakukan Daud di sini untuk memaksimalkan pembangunan bait suci, walaupun namanya hanya di belakang layar saja, karena bukan dia yang membangun, tetapi dia membangun semangat anaknya, dia membangun semangat Salomo untuk mewujudkan impian dia, untuk mewujudkan kerinduan dia. Inilah yang menjadi energi bagi kita dalam membangun jemaat, dalam membangun bait Allah. Buatlah ini menjadi salah satu cara untuk
mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana selama ini tentang peribadahan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah fokus? Maka kita sudah tertuju kepada Tuhan? Seperti nama minggu kita ini, apakah peribadahan kita selama ini sudah mewarnai spiritualitas kehidupan kita? Sudahkah kita mencari Tuhan dengan hati dan jiwa yang sebenarnya? Semua pertanyaan ini menjadi refleksi untuk kita, agar jangan kita hanya ikut-ikutan saja, bergereja saja tanpa ada kebutuhan yang benar untuk bertemu dengan Tuhan. Jika kita menganggap belum maksimal peribadahan kita, Minggu Populi ini mengingatkan kita untuk bertobat dan merenungkan semua tentang kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Renungkanlah, bertobatlah, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan memberkati kami di Minggu Populi ini, agar mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Seperti David yang menyemangati anaknya Salomo membangun bait Tuhan, membangun jiwa jemaat. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan-Mu, yang selalu menginginkan tuntunan-Mu. Kami telah tahu Tuhan, tanggung jawab yang akan kami tanggung jawabi, yang akan kami lakukan untuk membawa saudara-saudara kami datang kepada-Mu. Dan kami Tuhan, jangan hanya tinggal diam saja melihat saudara-saudara kami yang hanya menginginkan dunia ini dan hanya merindukan berkat Tuhan saja, dan hanya merindukan untuk kesuksesan saja. Tetapi Tuhan, izinkan kami agar kami boleh membawa mereka untuk menghadap Tuhan, untuk selalu merindukan-Mu. Tuhan Yesus, kami bawa kepada-Mu saudara-saudara kami yang sakit. Berkati mereka Tuhan dengan obat yang mereka konsumsi. Berkati para dokter, para perawat yang menangani mereka. Berikan kesembuhan Tuhan, agar mereka cepat pulih dan mereka bisa untuk beribadah kepada Tuhan di gereja ini. Juga Tuhan, kami bawa kepada-Mu ibadah wilayah yang akan kami lakukan di minggu ini. Tuhan, ajari kami Tuhan memanggil saudara-saudara kami, dan Roh Kudus-Mu mengingatkan mereka agar datang menyembah Tuhan di ibadah yang akan kami lakukan, agar kami Tuhan bersuka cita memuji nama-Mu di ibadah yang akan kami buat nantinya. Tuhan Yesus, juga ulang tahun pada saudara-saudara kami, juga dengan anak-anak sekolah minggu, juga Tuhan ulang tahun pernikahan saudara kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan umur panjang, berkati mereka dengan pekerjaan yang sudah layak bekerja, dan yang sudah bekerja berkati di dalam pekerjaannya Tuhan, agar mereka bersuka cita,
agar mereka dapat Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, dan mereka bersaksi karena Tuhan hadir di dalam dirinya untuk membangun jiwanya, untuk membangun imannya, agar mereka Tuhan selalu tunduk hanya kepada Tuhan saja. Berikanlah rumah tangga saudara kami Tuhan menjadi rumah tangga yang baik, yang dirindukan oleh semua orang, agar mereka menjadi berkat di sekelilingnya, juga menjadi berkat di gerejamu, menjadi berkat terlebih-lebih di dalam keluarga. Mereka menunjukkan kasih setiamu, cinta kasih-Mu kepada mereka Tuhan, yang mau diperlihatkan kepada sekeliling bahwa Tuhan hadir di rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami serahkan kepadamu. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian nomor 24. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang